Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia guru hebat. Izinkan saya menyampaikan aksi nyata Jurnal Refleksi Modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya calon guru penggerak Agus Baitul Khairi, guru SMK Negeri 36 Jakarta, angkatan 7 dari kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dengan fasilitator Bapak Mahmud Zulkifli dan pengajar praktik Ibu Trilita Apriani. Izinkan kembali untuk menyampaikan model refleksi dengan 4F, yakni fact, feelings, finding, dan future. Yang pertama adalah fact atau kejadian peristiwa, yakni pada hari Rabu pada tanggal 18/2022, pembelajaran saya kebetulan di jam terakhir 8 hingga 10, sekitar pukul 13 sampai dengan 14.30 menit. Ketika awal masuk banyak yang pada tertidur, karena memang di samping cuaca yang mendukung juga kelas ber-AC, sehingga enak sekali buat tiduran. Ketika saya hadir, hampir semua tersentak karena mereka tidak menyangka gurunya hadir lebih awal. Akhirnya dengan penuh senyuman, saya dah hadir, mereka bangkit semua, dan sebagian siswa memang sudah ready dari awal guna mengikuti pembelajaran yang saya akan berikan. Akhirnya kami tetap menyampaikan materi dengan tanpa menyalahkan mereka. Namun ketika kondisi sudah kondusif dan cukup ceria dengan pembelajaran yang saya sampaikan, baru saya selipkan perihal perilaku yang tidak patut dilakukan siswa ketika di kelas. Namun mereka sudah menyadari sejak awal, karena saya sebagai guru tidak bisa serta-merta menyalahkan peserta didik, dan mereka menerima kesalahan dengan segala konsekuensinya. Yang kedua, ada sebuah kejadian pada hari Kamis 12 Oktober 2022. Ada kejadian pembelajaran di luar kelas, tepatnya di masjid. Di antara program kerohanian Islam, khususnya yang Muslim, melakukan sholat duhur secara berjamaah agar membentuk peserta didik yang religi. Nah, pada saat itu banyak yang tidak hadir. Diketahui banyak yang berada di kelas-kelas sambil bercandaria, dan sebagian menggunakan waktunya untuk bertiduran di kelas. Akhirnya kami para guru mapel PAI bermusyawarah dan disepakati agar dibuat absensi setiap kelas tanpa memaksakan mereka sedikit pun. Setelah kejadian itu, banyak para siswa yang berbondong-bondong dengan penuh kesadaran mereka melakukan sholat jamaah. Kita berlakukan peraturan itu tanpa ada paksaan sekali, cuman himbauan dan himbauan kepada mereka. Itulah fact, kejadian peristiwa yang kami bisa refleksikan. Yang kedua adalah feelings atau perasaan. Yang pertama, perasaan awal saya ketika menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas agak diliputi kekhawatiran terhadap diri sendiri, karena akan sedikit menyita waktu dan rasa skeptis dari rekan sejawat saya. Namun seiring berjalannya waktu dan ketekunan dalam menerapkan pembelajaran dengan sepenuh hati, akhirnya pembelajaran ini membuahkan hasil. Anak-anak semakin dekat dengan saya, mereka menganggap bahwa pembelajaran saya sangat dinantikan dan dirindukan. Buktinya, sebelum jam pelajaran saya, mereka sudah mengingatkan saya baik secara langsung maupun via chatting. Mereka menganggap pembelajaran saya bisa membangkitkan semangat mereka, karena setiap kali pembelajaran saya kadang saya selipkan cerita yang menggugah, sehingga mereka bertahan, dan berkali-kali pembelajaran saya bawa keluar kelas.
Ini yang membuat mereka juga bersemangat. Apalagi mereka tahu bahwa gurunya bukan sekedar bicara, namun juga memberikan keteladanan dalam praktik kehidupan. Ketika saya berada di tengah mereka, saya sering memberikan semangat dan menggugah jiwa mereka sehingga semakin rindu dengan kehadiran saya. Di samping itu, siswa dan siswi kadangkala juga curhat, baik sifatnya privasi maupun secara umum pada umumnya, karena mereka percaya bahwa gurunya bisa menjaga nama baik dan juga aib para siswanya. Ketiga adalah finding atau pembelajaran. Saya semakin percaya diri dalam mengajar di depan anak-anak karena saya yakin pemikiran Ki Hajar Dewantara ini benar-benar menjadi mutiara yang terpendam puluhan tahun yang lalu, sehingga perlu menyelami hari demi hari yang saya lalui dalam mendidik anak-anak emas ini, menggali potensi diri saya yang masih terpendam, serta mengeluarkan dalam bentuk serpihan-serpihan ilmu agar mudah dipahami dan dimengerti. Yang kedua, sekarang saya juga tampil menjadi teladan bagi murid-murid saya, walaupun sebelumnya juga sudah. Nah, sekarang jauh lebih hati-hati karena setiap kali berbuat kesalahan saya, maka akibatnya lebih fatal. Karena ibarat pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing sambil berlari. Ketiga, dalam pembelajaran saya, jika dahulu menghadapi murid agak keras, kurang sabar, dan sebagainya, kini sudah tampil berbeda dengan penuh keramahan dan keakraban bak seorang anaknya sendiri dan tidak mudah marah. Yang keempat, banyak murid menaruh perhatian kepada saya karena saya pun menaruh perhatian pula kepada mereka. Cinta seorang guru kepada murid dan cinta murid pada seorang guru. Yang keempat adalah future atau penerapan. Pertama, saya akan menjadikan peserta didik lebih religi dengan melakukan koordinasi kesiswaan, rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Yang kedua, berkoordinasi dengan kesiswaan agar perlakuan dalam menerapkan hukuman kepada anak secara fisik tidak terjadi lagi. Namun sebagai gantinya dibuat peraturan yang sifatnya mendidik dan menuntun agar mereka mudah menerima sebuah konsekuensi sesuai dengan kesepakatan bersama dan juga kodrat sebagai seorang anak. Yang ketiga, membangun dan mengubah mindset para guru di forum-forum tertentu, bahkan menyampaikan ide gagasan kepada manajemen agar setiap guru harus memperlakukan anak bukan sebagai objek dalam pembelajaran, namun sebagai subjek dalam pembelajaran, serta menjadikan pendidikan berhamba kepada sang anak, yakni kita berkhidmat melayani kebutuhan sang anak, bukan menjustis apalagi memaksakan kehendak kepada sang anak. Keempat, mendukung dan mensukseskan proyek penguatan profil pelajar Pancasila baik di kelas maupun di luar kelas, serta implementasi di lapangan. Itulah beberapa hal yang model refleksi yang kami sampaikan. Kemudian apa aksi nyatanya? Pertama, memberdayakan dan menghidupkan lagi organisasi di bawah kesiswaan, yakni Askar 36 yang kepengurusannya dari para peserta didik yang tugasnya mengawal dan memobilisasi setiap kegiatan kerohanian Islam sehingga hasilnya bisa maksimal karena melibatkan mereka. Yang kedua, mengusulkan dan mengevaluasi kebijakan dan tatib sekolah yang memberatkan bagi peserta didik, seperti halnya hukuman fisik dan lain-lainnya, agar melahirkan kebijakan dan tatib yang lebih berpihak pada anak serta lebih santun dan bermartabat. Tiga, terbentuknya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sedang yang terakhir, keempat, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila terhadap seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan, dan saya ingin menyampaikan beberapa testimoni daripada guru dan juga murid tentang diri saya sebagai seorang pendidik. Hari ini saya memberikan testimoni saya dengan teman saya, Bapak Agus, yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Sekolah Negeri SMK Negeri 36 Jakarta. Saya Enisa Betara. Kami ingin menyampaikan tentang pola pembelajaran dari agama Islam kami, yaitu Al-Habis. Pembelajaran yang berarti kami luar biasa, seperti kawan dalam belajar. Dan persiapkanlah dengan segala penghubungan untuk menghindari mereka yang keluarga yang memiliki dan melakukan berbeda yang dapat meminta tolong menjenguk dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahui apa saja yang kamu lakukan di dalam Allah sesungguhnya akan dibalaskan dengan baik kepada dan kamu tidak akan Baik, dan saya akan lampirkan dokumen kegiatan aksi nyata saya selama pembelajaran dwi mingguan, merupakan refleksi dwi mingguan yang saya suguhkan untuk guru-guru hebat. Saya sudah rencanakan dengan matang aplikasi dan juga melakukan sebuah refleksi dalam diri saya. Ini kegiatan yang kami bangun bersama kesiswaan. Ini juga pembelajaran kami melatih anak untuk bisa tampil percaya diri. Mereka berdiskusi juga, mereka lebih smart dalam pembelajarannya. Dan ini kami juga melatih mereka untuk mengeluarkan potensi mereka dengan LDKR di sekolahnya. Oke. Ini juga kita melatih talenta mereka. Demikian juga ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hal ini memberikan sebuah nilai yang berharga, terutama bagi diri saya dan juga bagi pemirsa guru hebat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru pengerti.